Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 241, Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Menyaksikan Ariel dan Melissa masuk ke mobil yoga, Baron mengerutkan kening. Meskipun Ariel dan Melissa tidak berpakaian bagus, tetapi kebiasaan buatan tangan setelan di tubuh yoga membuat Baron harus terkesan. Keluarganya memiliki akses ke beberapa merek buatan tangan kelas atas dalam negeri. Ayahnya juga memiliki setelan seperti ini, yang harganya puluhan juta. Seseorang yang bisa memakai pakaian semacam ini bukan berarti orang yang sederhana. Baron, apakah kamu tidak lupa apa yang kamu katakan di pesawat? Riana mengingatkan Baron bahwa dia tidak tahu nilai baju di tubuh yoga. Jangan khawatir, bagaimana saya bisa melupakan apa yang saya katakan? Saya pasti akan membiarkan Anda menonton pertunjukan yang bagus. Meskipun Baron setuju, tetapi setelah melihat yoga, dia tahu identitas Ariel. Saya harus berhati-hati, tetapi saya tidak bisa mengakuinya di depan Riana. Yang terbaik adalah menamparkan wajah wanita itu. Riana menggertakkan giginya dan berkata, seperti kata pepatah, hati wanita paling beracun. Setelah melihat Melissa yang telah menjatuhkan kacamatanya, Riana merasa malu di hatinya, tetapi dia merasa malu dengan harga dirinya. Omong-omong, bagaimana dia bisa menerima perasaan ini, jadi dia tidak sabar untuk merusak penampilan Melissa. Riana mampu memikirkan cara balas dendam yang kejam atas konflik yang disebabkan oleh kerasnya suaranya, yang menunjukkan betapa menakutkan pikirannya. Wanita dan penjahat sulit untuk dibesarkan. Ketika keduanya digabungkan, itu menjadi lebih merepotkan. Mengambil mobil ke hotel, Yoga memesan 2 suite presiden yang berdekatan di lantai atas. Setelah Ariel dan Melissa mengemasi barang bawaan mereka, dia kembali ke kamarnya. Dan dia berulang kali memberitahu Ariel untuk memanggilnya segera setelah dia membutuhkan sesuatu. Yoga yang antusias membuat Ariel merasa tertekan, tetapi Melissa merasa bahwa orang-orang hebat pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Karena Yoga berharap Ariel bisa mendapatkan muka untuk asosiasi catur, semua yang dia lakukan juga akan bermanfaat. Seharusnya begitu. Di kamarnya, Melissa melepas semua penyamarannya, melepas kacamatanya, dia glamor seperti Dewi Gunung Es, dan bahkan matanya terlihat tinggi. Berdiri di dekat jendela, angin sepoi-sepoi, dan pancaran sinar bergoyang dengan angin. Pada saat ini, mata Melissa seperti obor. Keluarga Melissa membutuhkan menantu yang bisa menopang masa depan. Jika kamu memenuhi syarat, aku, Melissa, bersedia memberimu apapun. Melissa berkata pada dirinya sendiri, kembali ke Bandung kali ini. Selain berpartisipasi dalam kompetisi, Melissa lebih penting untuk mengambil napas dan merilekskan tubuh dan pikirannya. Di Amerika Serikat, keluarga Melissa memiliki latar belakang yang kuat, tetapi tidak peduli seberapa kuat keluarga itu, pada akhirnya akan ada lawan. Dalam 2 tahun terakhir, keluarga Melissa telah menghadapi lawan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penampilan mereka menjadikan keluarga Melissa status dalam keluarga anjlok, meskipun Melissa telah mencoba segala cara untuk mempertahankan status keluarganya, tetapi efeknya sangat kecil. Dalam 2 tahun terakhir, Melissa kelelahan secara fisik dan mental. Ayahnya membujuknya untuk menemukan pria yang cakap untuk mengurus semua ini, tetapi pria biasa tidak bisa masuk ke dalam mata Melissa. Sampai dia kembali ke Indonesia kali ini, sampai dia melihat Ariel, Melissa merasa bahwa pria ini memiliki kesabaran yang sama seperti dirinya. Melissa tahu bahwa dia dan Ariel adalah dari jenis yang sama, dan orang seperti itu mungkin memenuhi syarat untuk menjadi menantu dari keluarganya. Tentu saja, Melissa masih memiliki serangkaian penilaian, hanya Ariel yang lulus. Hanya dengan begitu dia akan benar-benar menghadapi Ariel dengan jujur. Ding dong.
Bel pintu berbunyi. Melissa menatap matanya lagi, berjalan ke pintu dan membuka pintu. Apakah kamu ingin jalan-jalan? Apakah kacamatamu akan diganti? Ariel bertanya berdiri di pintu. Lensa Melissa sudah retak, dan dia benar-benar membutuhkan kacamata baru. Dia berkata, "Oke, apakah Anda ingin mengantar saya? Kamu adalah sahabat terbaik Kaori, apa pentingnya mengantarmu?" Ariel berkata. Mendengar ini, Melissa sedikit tidak puas di hatinya. Mengapa dia menyebutkan Kaori ketika dia memberi hadiah? Mungkinkah dia memukuli dirinya sendiri secara diam-diam? Ariel memang memiliki makna ini adalah caranya menghindari kecurigaan. Melissa sangat cantik, bahkan lebih cantik dari Kaori, namun bagi Ariel, posisi Kaori di benaknya tidak bisa tergantikan. Cantik, tidak peduli apa, itu hanya sepasang kulit. Tak lama setelah meninggalkan hotel, Ariel memperhatikan bahwa seseorang sepertinya mengikuti mereka, seorang pria yang telah menyelinap ketika mereka meninggalkan hotel. Sepertinya dua orang di pesawat berencana untuk membalas dendam pada kita, tetapi mereka datang ke pintu begitu cepat. Ariel berkata dengan lembut kepada Melissa. Melissa menoleh dan melihat sosok Morgan dengan mudah terlihat di antara orang banyak, meskipun hanya sosok belakang. Bagaimana mungkin Melissa tidak mengenalinya? Morgan bertemu Ariel ketika dia berada di ring tinju. Jika Ariel bisa melihat wajahnya dengan jelas, dia pasti akan curiga. Apa yang harus saya lakukan? Melissa bertanya pada Ariel. Tidak masalah, anggap saja kamu tidak tahu apa-apa. Jika dia benar-benar berani melakukannya, kita akan berlari lebih cepat, kata Ariel sambil tersenyum. Ketika keduanya berbalik dan terus berjalan ke depan, tangan Melissa di belakang membuat gerakan diam-diam. Tidak bisakah kamu lari saja? Kamu adalah pria besar, jadi kamu tidak akan takut bertarung, kata Melissa sambil tersenyum. Ariel mengangguk sebagai hal yang biasa, dan berkata, apakah kamu lupa siapa namaku, beraninya melawan seseorang? Melissa tersenyum dan berhenti berbicara. Hubungannya dengan ring tinju begitu dalam, tetapi dia harus menyembunyikannya dengan sengaja, sangat mirip dengan lintasan hidupnya, yang membuat Melissa merasa bahwa Ariel dan dia sama. Dikatakan bahwa jenis yang sama dihargai, perasaan Melissa semakin kuat. Setelah memasuki pusat perbelanjaan, Ariel menemukan bahwa orang yang dia ikuti telah menghilang. Mungkin hanya Baron yang ingin tahu apa yang mereka lakukan, jadi dia berhenti memikirkannya, dan ide-ide generasi kedua yang kaya tidak sesuatu yang bisa dia lakukan. Tebakan acak, selalu ada solusi dari suatu masalah. Jika orang tidak menyinggung saya, tidak apa-apa jika saya tidak menyinggung orang lain. Dia memberi Melissa kacamata baru. Tentu saja, Ariel membayarnya. Meskipun tidak murah, itu hanya sampah. Setelah itu, keduanya pergi makan malam bersama sebelum kembali ke hotel. Ketika Yoga tiba di waktu makan, dia sengaja memanggil Ariel. Antusiasme yang berlebihan membuat Ariel merasa bahwa dia hampir tidak tahan. Di tengah malam, Baron dan Rihanna keluar dari bar. Baron, yang tidak membuat Rihanna mabuk, sedikit tidak mau. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa pergi ke hotel untuk menghabiskan malam yang baik malam ini. Sekarang sepertinya Rihanna hanya bisa dipulangkan. Begitu keduanya masuk ke mobil, kursi belakang mobil dibuka, dan seseorang dengan cepat masuk ke dalam mobil. Bung, kamu masuk ke mobil yang salah, keluar dari sini. Baron dalam suasana hati yang buruk, jadi ketika dia menemukan hal semacam ini lagi, dia secara alami tidak memiliki nada yang baik. Pria di kursi belakang memiliki ekspresi muram dengan sedikit mencibir, dan belati cerah mencapai leher Baron. Berkendara, Baron gemetar ketakutan, dan Rihanna ingin keluar dari mobil dan segera pergi. Tapi pria itu menjambak rambutnya. Jika kamu ingin lari lagi, aku akan membunuhmu. Pria itu berkata dengan dingin. Kakak, jangan main-main. Saya akan memberi Anda berapa banyak yang Anda inginkan. Saya akan memberikannya kepada Anda, kata Baron panik. Dia merasa kedinginan, dia tahu. Gangster ini bukan lelucon. Berkendara,
Pergi kemanapun saya katakan, jika tidak, Anda akan membuka leher Anda, kata pria itu. Oke, baiklah, bro, jangan berjabat tangan, aku mungkin mengemudi sedikit bergelombang, kamu harus hati-hati. Baron mengingatkan dengan suara gemetar. Mengikuti instruksinya, mobil melaju ke pinggiran kota Manado. Hutan belantara tanpa lampu jalan gelap gulita, dan Baron hampir takut dan buang air kecil. Wajah Riana pucat untuk waktu yang lama, dia belum pernah mengalami perampokan, dan dia sangat takut. Berhenti, kata pria itu di tempat yang sepi. Baron menginjak rem, menghentikan mobil dengan mantap, dan berkata, saudaraku, aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Jika kamu menyukai wanita ini, kamu bisa bermain dengannya. Dia tidak bisa menghentikannya untuk marah pada Baron, dan berkata dengan ramah, Baron, apa yang kamu bicarakan, kamu masih bukan laki-laki. Riana, berhenti bicara omong kosong, kakak tertua ini bisa menyukai Anda, ya yang mulia. Untuk menyelamatkan hidupnya, Riana tidak peduli apa yang dipikirkan Riana tentang dia. Bersambung.